إن الحمد لله نحمده ونستعينه شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام العافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حضرة المحترمين رحمني ورحمكم الله وأخص بالذكر Aba Yasin beserta anggota Jami' Masjid Jami'ut Taqwa dan Ketua Masjid At-Tahirin 26 Ilir Bapak Muji beserta rombongan ikhwan yang dimuliakan Allah serta teman-teman rekan-rekan dari Majelis Al-Imdad dari Syadwa Ratibil Haddad yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang mempelajari sirah, akhlak, perilaku dan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan sebaik-baik pertemuan dan perpisahan dijadikan perpisahan yang tak menyisakan kesalahan dan dosa. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari kitab Asy-Syifa bi Haqqil Mustafa bi Ta'rifi Haqqil Mustafa yang dikarang oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Ikhwan dimuliakan Allah, tentunya di setiap masa, di setiap tempat, pada setiap umat ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada tantangan-tantangan yang di setiap tantangan itu melahirkan manusia-manusia cuma dua saja. Mereka yang selamat dari tantangan atau cobaan, mereka adalah orang-orang yang terpilih karena mujahadahnya, dan kemudian orang-orang yang kalah dengan tantangan itu dan mereka adalah orang-orang yang menyesal setelah di akhirat. Maka untuk menyelamatkan kita dari tantangan, Allah Ta'ala mengutus para anbiya wal mursalin, mengutus para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul ini mereka merupakan para penghubungnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ketentaraan kita kenal ada istilah perwira penghubung. Menghubungkan antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada makhluk. Allah itu tidak langsung turun kemudian menjelmakan zatnya ke muka bumi ini supaya dilihat manusia. Tetapi Allah cukup dengan mengutus utusan-utusannya yang mereka membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya setiap utusan itu tentunya punya karakter atau sifat-sifat yang wajib. Sebagaimana kalau kita lihat bahwa kapasitasnya pada bidang apa, kemudian dia harus layak untuk menerima tugas tersebut, maka kemudian dimasukkan mendapatkan tugas tersebut. Ikhwan dimuliakan Allah, para nabi dan rasul tentunya orang yang punya tugas untuk menyelamatkan, menggiring manusia dunia sampai akhirat.
punya skill-skill yang khusus, yang dengan itu maka kemudian mereka berhak untuk menyandang gelar sebagai para nabi dan rasul. Dan kita sudah bahas ini dalam Aqidatul Awam, dalam sifat 20. Salah satu yang kita bahas adalah para nabi dan rasul itu punya sifat, 4 sifat yang wajib: siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Siddiq artinya jujur. Bagaimana tak jujur, bagaimana mau membawa umat kepada kebaikan, sementara kemudian yang membawa risalah tersebut mungkin korupsi pesan, korupsi ayat, yang kalau ini terbukti ternyata para nabi dan rasul di setiap zaman dan waktu mereka adalah orang-orang yang selamat daripada sifat dusta. Kemudian amanah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul menyandang gelar al-amin atau amanah, membawa amanah daripada Allah Subhanahu. Juga harus orang yang cerdas, yang kita kenal sebagai orang yang fatanah, bahwa nabi dan rasul itu harus cerdas supaya mereka bisa menjelaskan perihal-perihal atau menjawab apapun permasalahan itu bisa diselesaikan. Kemudian mereka diperintahkan Allah kepada mereka, dan mengatasi itu semua, maka itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Terima kasih. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengenal, dan seterusnya kita akan mengenal sifat-sifat kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dengan kenalnya kita maka kita bisa mencontoh perilaku kehidupan beliau. Mana yang baik kita contoh, mana kemudian yang harus kita utamakan, kita dahulukan dari akhlak beliau, perilaku beliau kita dahulukan. Dan dengan ini, dengan mengikut perilaku beliau, fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang satu, untuk mencontoh harus ada rasa ketertarikan terlebih dahulu. Orang yang menjadikan seseorang sebagai idola tentunya harus ada rasa tenang dulu, rasa senang. Ikhwan dimuliakan Allah, orang yang menyelamatkan itu sebagai sosok yang mungkin dia katro, ketinggalan, maaf mungkin tak menarik, mungkin selanjutnya tak simpatik, tak menyenangkan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk imma kepada alamnya dan ya imma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan dalam banyak kondisi ternyata Nabi itu khusus diberikan kepada beliau, tak diberikan kepada yang lain. Maka mari kita bahas itu dari perkataan pertama. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'ta'ur ridha was-su'li. Yang pertama, kelebihan ini yang Allah berikan dan bahkan Allah tak berikan kepada nabi dan rasul yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kira-kira tak pantas, tapi supaya kita lebih cepat paham bahwa di epoi hatinya, bahasa gitu, disenangkan hatinya dengan cara dinjuk hadiah, kemudian senanglah fulan bin fulan. Maka kita lihat misal, kita lihat dalam surah Ad-Duha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kata Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak Muhammad memberikan kepadamu apapun yang berhak untuk kau terima, kemudian setelah itu engkau akan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyenangkan Allah. Dan dengan segala tantangan-tantangan,
Nuh alaihi salam, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku panggil kaumku, aku dakwahi mereka lailan wa nahara. Ini malam-malam. Malam, besoknya dakwah lagi terus sampai berapa 1000 tahun berdakwah. Walhasil falam yazidhum du'ai illa firara. Tak ada tambahan, tak ada hasil kecuali mereka lari, ya Allah. Apa motivasi Nabi Nuh melakukan itu? Untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapak kita galau-galau. Maka Nabi Adam alaihissalam itu ketika diturunkan Allah Subhanahu wa taala, turun dari surga, kemudian berpisah dari istri tercinta. Maka dalam riwayat tidak ada satu tempat di muka bumi ini kecuali oleh Nabi Adam alaihissalam beliau sujud, minta ampun kepada Allah, bertaubat atas kesalahan beliau, sambil menangis. Supaya apa? Menyenangkan Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai beliau dibakar oleh musuh-musuhnya, dibakar, dibunuh, akan dihanguskan, dibunuh dalam arti yang sesungguhnya. Kenapa? Supaya Allah ridha. Tapi Allah sebaliknya kepada Nabi Muhammad tidak seperti itu. Allah menyatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Allah sengaja memberikan nikmat yang banyak, diberikan Quran, kenabian, khatamul anbiya wal mursalin, diberikan hak untuk berikan syafaat, supaya apa? Fatarda, supaya engkau senang, wahai Muhammad. Ini sudah jauh levelnya ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berbanggalah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau banyak diberikan privilege oleh. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada beliau. Doa-doa beliau itu ada satu doa yang paling agung yang beliau simpan. Dalam satu riwayat beliau menyatakan bahwa nabi-nabi, saudara-saudaraku terdahulu, para nabi dan rasulullah berdoa. Doa, Rabbana zalamna ilahi. Kemudian selanjutnya la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus mereka Rabbi ini bima lima anzalta min khairin faqir. Terus doa semua nabi dan rasul. Dengan doa itu, maka Allah menyatakan kepada malaikat Jibril, dan kelak dalam riwayat ini fadilah yang kedua, bahwa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah dibangkitkan di satu tempat yang sama, maka semua singgasana yang 25 itu semuanya terisi kecuali satu, yang paling besar, yang paling agung. Kemudian dicari-cari, ini siapa ini tuannya? Dicari, dialah yang tak ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dicari, beliau sedang sujud dengan sujud yang lama sekali kepada Allah sambil menangis. Ini nangisnya Nabi, sujudnya Nabi, ini bikin Allah apa ya? Bukan gelisah, bukan gerah. Tak mungkin Allah terpengaruh dengan sifat perbuatan makhluk. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada umatku Muhammad, tanyakan kepada kekasihku itu kenapa dia sujudnya lama. Maka bilang kepada Muhammad kekasihku, apa? Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Apa yang berikutnya? Sal tu'ta. Wahai Muhammad, mintalah. Lihat, Nabi dan Rasul sudah ada, sudah nunggu, mereka sudah habis jatah doanya. Nabi ini orang cerdas, maka kecerdasan beliau bahkan dipakai untuk sesuatu yang paling penting untuk umatnya. Dan beliau, lihat ya ikhwan, memperhatikan kita bahkan sebelum kita pernah terfikir akan kebaikan beliau. Bahwa kadang-kadang kita kalau misalnya Fulan bin Fulan, kalau kita dapat jatah doa masing-masing, apa doa kita? Mungkin Pak Muji ini nak nambah lagi, sikok lagi. Yang itulah kan? Tapi ternyata Rasul tidak seperti itu. Ada orang yang kepalanya berisikan harta, ya Allah pengen aku rumah yang besar nian, rumah besar, tetap tidak ada maslahat untuk orang banyak. Karena paling, oh ini Ustaz untuk anak cucuku, tetap anak cucu tak mencakup orang semua. Tapi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dikenal sebagai sahibus syafa'ah.
diizinkan Allah memberikan syafaat. Hakikat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau diberikan izin mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyafaati umatnya. Maka kemudian lewat umat min ahli jahannam, ya Allah, hadza min ummati fadkhul jannah. Nak masuk jahannam tak jadi dimasukkan ke dalam surga. Berkah apa? Berkah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian selanjutnya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan al-istifa, keterpilihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak anak Adam, maka beliau memilih adalah penghulu dari seluruh anak Adam dari keturunan Adnan. Kemudian Allah memilih dari Adnan suku Quraisy, dari suku Quraisy dari Bani Hashim kemudian memilih beliau. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan beliau orang yang terpilih. Dan keterpilihan ini ya ikhwan, kita lihat. Sabar dulu, tinggi badan dulu. Mencak kita semekot ini nak masuk semeter kotor. Nak ditambah makan apa, tetap ya tak baca. Minimal 160. Lah ditambah lah naik sepatu tinggi masih 158. Masih kurang 2 cm lagi, 2 inci lagi. Nah, ikhwan tak baca masuk lewat. Masuk 170 besar tinggi, betato dah masuk. Kemudian ternyata masuk, kemudian tak betato besar tinggi, kemudian cari posisi dunia saja kita menetapkan kriteria yang sangat banyak. Apalagi mencari pemimpin dunia akhirat. Tentunya kriteria itu harus lebih hebat lagi, tidak mencakup fisik semata-mata, tapi mencakup lahir dan batin. Maka berarti fahamlah kita bahwa hanya saja Cak Abah Yasin jenggotnya Masya Allah, kita pengen cak beliau jenggotnya itu bergantung beda dari yang banyak. Masya Allah, Masya Allah. Cuman apakah cukup sunnah dengan jenggot? Tidak baca bahwa tersenyum kepada istri itu sunnah, merayu istri itu sunnah, disiplin dalam kerja itu sunnah. Misalnya kalau pengajian sudah isak jam 8.15 hadir, ini cuma gara-gara Mang Jai kami terlambat aja malam. Dah jadi disiplin kita malam. Nah, ikhwan dimuliakan Allah SWT, bahwa ternyata keterpilihan ini baik dari aspek lahir maupun batin. Otaknya, kemudian hatinya, fisiknya, sifatnya, pembawaannya, bahasa tubuhnya, semua yang terbaik karena beliau Al-Mustafa. Beliau Al-Mustafa ini nih kira-kira banyu kopi, disaring, disuling sampai keluar jadi banyu putih. Itu namanya musaffan namanya. Artinya sesuatu yang suci, putih, bersih, setelah dia disaring, dipilih, muncul yang terbaik. Itu namanya Mustafa. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas beliau disebut Nabiyunal Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa dipilihkan yang terpilih? Supaya umat ini gampang nerima. Supaya yang cerdas-cerdas ini gampang terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang yang berpikiran panjang, orang yang menggunakan otak dan hati, itu mereka akan mengatakan bahwa yang benar tuh yang ini, bukan yang lain. Maka mari lihat. Musnahnya itu wanginya Masya Allah. Punya minyak, minyak. Tapi ternyata masih belum asli. Ada minyak kasturi yang asli itu ada satu syair orang Arab. Fa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil Ghazali. Nyata merupakan sebagian dari darah apa? Kijang yang sedang, bukan panter, bukan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Artinya minyak kasturi itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ada ustaz orang yang sekarang yang wangi tanpa pakai minyak? Ada Pak. Itu mungkin karena hati yang bersih. Cuman kita ni mana nak kita keringat di kena wangi, makan pekasam, makan rosip, makan salad banget segala macam itu.
Bahkan keringat beliau pernah dalam satu riwayat, ada salah satu istri beliau ketika beliau sedang layah-layah istirahat itu, mengambil gorurah, mengambil satu botol kecil, dia bakar. Wahai Ummu Sulaim atau Ummu Salamah, kenapa kau lakukan ini? Ya Rasulullah, aku ingin menjadikan ini sebagai minyak wangiku. Terpilih beliau dari aspek jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW terpilih dari aspek jasadnya apa? Jarang sakit. Bahkan satu riwayat, bahkan lalat itu tak hinggap di situ. Karena saking bersihnya. Yang kedua, karena memang kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Artinya apa? Ahlan wa sahlan. Kerucutkan dari sekian banyak orang, maka dia yang terpilih. Yang membunuh waknya dewe, wakciknya dewe. Kalau mau memang wakcik ya. Waknya dewe yang pengen menghilangkan nyawa beliau berkali-kali dan berkali-kali beliau maafkan. Sampai satu saat, kenapa muncul surat sampaikan kepada ponakanku Muhammad, uaknya ni sakit, ala kesombongnya dah galak datang. Datanglah Rasulullah. Seperti apa? Kemudian di bawahnya di situ dipasang duri, dipasang kaca, dipasang hal-hal benda-benda yang tajam. Maka ketika akan melangkah mendekati, ditahan. Muhammad, cukup sampai di sini karena ada jebakan dari paman. Balik lagi. Lupa kawan ini kalau dia yang berdewek masang jebakan, Muhammad sini, bro, masuk, selesai. Man hama haulal hima yushaku an yaqa'a fiha. Kalau orang yang dia membuat parit untuk mencelakakan orang, maka ditakutkan dia sendiri akan masuk ke dalam parit tersebut. Subhanallah Allah. Tapi setelah itu apakah ada dendam? Enggak, sampai perang Badar pun terjadi berkecamuk, tetap ini masih jadi musuh beliau. Dan tetap beliau dengan Ikrimah. Ikrimah karena kenapa? Ikrimah anak bin Abi. Tapi beliau menjaga perasaan. Kenapa? Karena hatinya sangat bersih daripada dendam. Yang berikutnya, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh orang wanita Yahudi. Pada suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah berupa paha kambing. Paha kambing dikenal karena Rasulullah sangat suka dengan paha kambing. Dengan paha kambing, beliau biasanya mengambil paha kambing yang bagian depan, kemudian lebih sering lagi ketika diberikan paha kambing, maka beliau sedekahkan kepada teman istrinya Khadijah. Allah, inilah cinta. Untuk mengingatkan hati akan istrinya, maka beliau menyambangi beliau berikan kebaikan, hadiah, sedekah kepada teman-teman istrinya. Karena kenapa? Karena istrinya sangat suka dengan hal itu. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, ketika diberikan kambing itu dimakan Rasulullah, ternyata itu ada racun. Sebagai manusia beliau muntah darah, beliau sakit, racun Masya Allah. Tapi kemudian beliau dibekam, kemudian keluar racunnya, beliau sembuh. Memberikan racun, betul katanya. Nantang Yahudi di mana-mana masalah pasti Yahudi yang ada backing. Maka ketika dinyatakan, kenapa engkau melakukan ini? Kalau kau Nabi Muhammad katanya, ada sopan santun. Kalau kau Nabi, kau tak akan mati. Karena dalam kitabmu dinyatakan wallahu ya'simuka minan nas. Tahu dia dengan ayat Quran bahwa Allah menyelamatkan engkau Muhammad dari keburukan manusia. Tapi kalau kau bukan nabi, fa inni uridu qatlak. Dan aku sangat pengen lihat kau mati. Kalau kau nabi dan rasul, kau pasti tak akan mati. Tapi kalau kau bukan nabi dan rasul, maka aku adalah orang yang pertama pengen membunuhmu, mencelakaimu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab tahu Rasulullah izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Kata Rasulullah, biarkan dia. Dia maafkan, selesai. Ya kawan dimuliakan Allah, kita ini kemudian bermotor di dempet dikit, tunggu kau. Cari fotonya, binnya apa, hari wetonnya kapan, langsung membunuh tanpa menyentuh. Kirim santet. Betapa buruk, betapa banyaknya hati kita dengan kotoran-kotoran, terutama dendam. Kawan dimuliakan Allah.
Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kebaikannya. Pantas berarti kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita selawat dulu Allah Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang kedua, keterpilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidak engkau aku utus, kata Allah, kecuali sebagai bentuk kasih sayang daripada Allah kepada alam semesta. Dan yang paling pertama berhak menerima kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dari jenis beliau sendiri, yaitu manusia. Nanti dulu malaikat, nanti dulu jin. Yang paling pertama berhak mendapatkan kasih sayang itu adalah yang sejenis dengan Rasulullah, yang disebut sebagai min anfusikum, dari jenis kalian, yaitu dari golongan manusia. Maka siapa yang mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak usah cerita tentang orang Yahudi yang memfitnah beliau, kita tak usah cerita yang orang-orang tua, kita ceritakan tentang anak-anak kecil ini. Yang anak-anak ini dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali bermain dengan anak kecil. Bahwa ikhwan yang muliakan Allah, orang betapa banyak di antara, maaf kalau saya sebut, tokoh-tokoh pemimpin dunia, kadang mereka melakukan sesuatu itu kan karena framing saja. Framing, dikondisikan, dibuat seolah-olah mereka cinta sama anak kecil. Padahal setelah itu mereka cuci tangan, pakai sanitizer segala macam. Nabi tidak. Anak-anak kecil diajak. Wa ni'mar raqibuhuma, dan sebaik-baik penunggang adalah keduanya. Ini isyarat daripada Rasulullah bahwa tentang kemuliaan Sayyidina Hasan dan Husain, tapi Nabi sangat cinta dengan anak kecil. Merintahkan menjadi imam, mengimami mereka untuk sholat. Maknanya apa? Maknanya isyarah daripada Allah, beliaulah sebagai sayyidul anbiya'i wal. Untuk jadi imam itu berat. Untuk syarat jadi imam itu berat. Kemudian ketika imam ada acara, banyak habaib, banyak kiai, banyak ajengan, itu berat. Sekarang ini ngimami para nabi dan rasul, lebih berat lagi. Jadi jangan dibayangkan, oh lemak nabi itu. Oh tidak, ini tantangan mental bagi beliau. Pantaskah sementara di situ ada Abul Bashar kepada bab ayahnya, aku menjadi imam, sementara di situ ada Khalilullah, kekasih Allah Nabi Ibrahim, dikenal sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Pantaskah aku menjadi imam dalam hati Rasul? Katakan Nuh itu artinya rengekan. Jadi bengingit besok itu. Merengek begini. Nuh disebut Nabi Nuh karena beliau nangis tiap malam, beratus-ratus tahun lamanya. Tiap malam nangis, sampai ini seperti diriwayatkan seperti ada alur di sini. Kenapa menangis? Satu saat Nabi Nuh alaihissalam melintas lewat di dekat, kemudian mendekati ada seekor anjing yang matanya 4. Bukan mata 4 musuh sepelida, bukan. Itu anjingnya mata 4. Dalam hati, anjing ini. Allah izinkan ngomong, wahai Nuh, pertama aku dak katik kendak supaya jadi anjing. Yang kedua, kalau sudah jadi anjing, aku pun tak punya kehendak untuk nabinya. Maka itu menunjukkan iman yang luar biasa.
Barang siapa yang punya semangat untuk belajar sirah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan rasa cinta yang luar biasa. Dan orang kalau sudah punya rasa cinta, rasa penasaran terhadap nabinya sendiri, maka dia punya semangat untuk mencinta, untuk mencontoh lagi apa perilaku-perilaku beliau. Maka mudah-mudahan dari sini ke depan wa anna la asrafna ala la asrafna fatub alaina tauba tawzil li kulli awba إنا أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. إلا شفيته ولا يتيما إلا أويته ولا طالب العلم إلا وفقته ونجحته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج